Welcome to Pondasi, podcast anak sana sini. Hari ini kalian akan ditemani bersama aku, Bertus. Aku mau cerita dikit nih. Tadi aku kesiangan bangunnya. Aku pikir bakal telat dan diomelin. Tapi untung aja karena mobil papaku cepat, aku nggak telat deh. Rahasianya papaku pakai bahan bakar dari Pertamax Turbo, produk unggulan Pertamina yang memiliki ignition boost formula, sehingga meningkatkan kecepatan kendaraan dan juga RON tertinggi 98 yang memenuhi kebutuhan kendaraan bermesin bensin dengan teknologi tinggi. Nah, buat yang anti telat dan sayang dengan mesin mobilnya, yuk pakai Pertamax Turbo, Pertamina, energizing you! Sekarang aku mau menceritakan dongeng nih. Sebelumnya, Pondasi Friends pernah dengar Bujang Nadi dan Dare Nandong dari Sambas, Kalimantan Barat nggak? Kali ini aku mau menceritakan sebuah legenda, Bujang Nadi dan Dare Nandong. Pada zaman dahulu, ketika keturunan sultan sedang pergi berburu ke hutan, ketika sedang asik berburu, tetapi bukan buruan yang didapatkan. Tiba-tiba rombongan dikejutkan dengan tangisan suara bayi. Semua rombongan berpikir, di hutan belantara seperti ini, dari mana asal suara tangisan bayi itu? Ujar keturunan sultan. Keturunan sultan langsung memberikan perintah kepada seluruh prajurit yang ikut berburu untuk mencari dari mana suara bayi berasal. Setelah sekian lama mencari, ternyata suara bayi itu berasal dari rumpun bambu. Prajurit langsung diperintah untuk menebang pohon bambu tersebut. Tanpa diduga dan disangka, semua rombongan dikejutkan dengan kehadiran seorang bayi yang berasal dari salah satu ruas pohon bambu. Tanpa pikir panjang, didampingi dengan perasaan panik, keturunan sultan yang memimpin kegiatan berburu langsung memberikan perintah kepada seluruh anak buahnya untuk membawa bayi yang ditemukan di dalam bambu tersebut dibawa ke istana. Secara kebetulan, sultan juga belum mempunyai anak. Jadi bayi yang ditemukan di hutan langsung diangkat oleh sultan untuk menjadi anaknya dan diberi nama Tanunggal. Mengapa bayi yang ditemukan dalam rumpun bambu tersebut diberi nama Tanunggal? Pada zaman dahulu, setiap keturunan sultan pasti dipanggil dengan sebutan Tan. Kebetulan, bayi yang ditemukan di dalam rumpun bambu tersebut memiliki gigi yang aneh kalau dibandingkan dengan manusia biasa atau manusia normal. Dari rahang kiri sampai rahang kanan, gigi bayi tersebut menyatu seolah-olah hanya memiliki satu gigi atau sering disebut dengan gigi tunggal. Padahal kalau manusia biasa, giginya tidak mungkin menyatukan atau terdiri dari beberapa buah gigi. Sehingga bayi tersebut diberi nama Tanunggal. Tanunggal dibesarkan di lingkungan Istana Sambas layaknya seperti anak sendiri. Sehingga Tanunggal menjadi tumbuh dewasa dengan gagah berani dan dipercaya akan menggantikan posisi bapaknya, yaitu Sultan Sambas, memimpin Kerajaan Sambas. Pada saat Tanunggal memerintah Kerajaan Sambas, dia menyunting rakyat biasa menjadi istrinya dan dikaruniai dua orang anak, yaitu laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki diberi nama Nadi dan yang perempuan diberi nama Nandong. Dalam kebiasaan masyarakat Sambas, biasanya anak laki-laki sering dipanggil dengan sebutan Bujang dan yang perempuan dipanggil dengan sebutan Dare. Maka jelaslah anak tersebut dipanggil dengan Bujang Nadi dan Dare Nandong. Pada saat Tanunggal berkuasa di Sambas, Raja Tanunggal terkenal dengan raja yang kejam karena sifatnya yang sombong dengan rakyat. Dia memimpin dengan sewenang-wenang. Apa yang ia katakan dan semua keinginannya harus dilaksanakan walaupun hal tersebut dibenci oleh rakyat Sambas. Banyak hal yang terjadi sehingga Tanunggal dikatakan raja yang kejam dan zalim. Pernah pada suatu saat rakyat Sambas digemparkan dengan kejadian yang sangat mengejutkan. Sampai-sampai Tanunggal dikatakan manusia setengah siluman. Pada saat ia memimpin, Tanunggal paling senang makan sambal asam. Pada hari itu, tukang masak kerajaan atau tukang buat sambal asam terlambat membuat sambal asam. Sedangkan jam makan siang Tanunggal sudah sebentar lagi. Jadi si tukang masak tergesa-gesa untuk membuat sambal asam untuk Tanunggal, sedangkan dia sudah tahu bahwa Tanunggal tidak mau makan tanpa sambal asam. Bahkan Tanunggal bisa marah. Begitu takut dimarahi Tanunggal, si tukang masak tergesa-gesa untuk membuat sambal asam. Sampai-sampai jari kelingkingnya teriris, lalu darahnya menetes ke dalam sambal asam yang dibuat tadi. Karena waktunya yang sudah sangat singkat,
Lalu si tukang masak itu langsung mengaduk darah yang menetes tadi ke dalam sambal asam yang ia buat. Karena ia berpikir tidak sempat lagi membuat sambal asam yang baru. Sambal asam tersebut langsung disajikan di meja makan Tanunggal. Begitu memakan sambal tersebut, Tanunggal sangat kenyamanan. Dia berpikir, mengapa ya sambal asam pada hari ini sangat enak berbeda dengan hari biasanya. Lalu Tanunggal bertanya kepada si tukang masak. Si tukang masak pun tidak berani untuk berbohong. Ia menceritakan bahwa sambal asam itu sudah bercampur dengan darahnya sendiri. Semenjak kejadian itu, Tanunggal memerintahkan kepada tukang masak setiap kali membuat sambal asam harus dicampur dengan darah manusia. Kembali ke cerita Bujang Nadi dan Dare Nandong. Pada masa hidupnya, Bujang Nadi sangat suka memelihara ayam jago, dan Dare Nandong paling suka untuk menenun kain sampai-sampai dia pernah mendapatkan hadiah berupa mesin tenun yang berlapis emas. Tiap hari Bujang Nadi dan Dare Nandong hanya diperbolehkan bermain berdua saja, melainkan hanya berteman dengan ayam jago dan alat tenun milik Dare Nandong. Karena Tanunggal sangat membenci mereka jika dia berteman dengan rakyat biasa. Pada suatu kejadian, ketika Bujang Nadi dan Dare Nandong sedang asik bermain di taman istana, tanpa sadar mereka diintip oleh seorang pengawal istana. Tepat pada saat itu, Bujang Nadi dan Dare Nandong sedang asik bercerita tentang perkawinan. Mendengar percakapan kakak adik tersebut, pengawal kerajaan yang sedang mengintip tadi salah artikan. Dia berpikir kakak adik tersebut ingin melakukan perkawinan. Tanpa berpikir panjang, sang pengawal kerajaan itu langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Tanunggal. Raja Tanunggal sangat terkejut. Dia sangat malu dengan kejadian itu. Tanunggal langsung memerintahkan kepada prajuritnya untuk mengubur kedua anaknya, yaitu Bujang Nadi dan Dare Nandong, beserta dengan ayam jago milik Bujang Nadi dan mesin tenun milik Dare Nandong. Kemudian, kedua kakak adik tersebut dikubur dalam keadaan hidup di daerah Sebedang, Kecamatan Tebas, tentunya masih di Kabupaten Sambas. Itu dia Pondasi Friends, cerita mengenai Bujang Nadi dan Dare Nandong yang cukup menegangkan ya. Dan tentunya setiap cerita pasti memiliki pesan moral yang bisa kita ambil. Pesan moral yang bisa kita ambil kali ini adalah kita tidak boleh tergesa-gesa dalam mengambil keputusan dan harus berpikir panjang. Kita jangan mudah percaya dengan kata orang lain. Kita harus menyelidiki kebenaran informasi tersebut terlebih dahulu sehingga tidak akan timbul penyesalan di akhir. Akhir kata, semoga pesan moral ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita ya Pondasi Friends. Aku pamit undur diri dari Pondasi, podcast anak sana sini. Dadah!